persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Dan Bapak Saudara ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan hari ini, kita minta biarlah Tuhan memberkati kita bersama-sama. Kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat ya Tuhan sampai hari ini Tuhan Engkau selalu menolong kami. Biarlah Engkau bawa kami hari ini ya Tuhan. Ketika kami ada dalam doa pujian dan penyembahan, Tuhan Engkau memberkati kami secara khusus ya Tuhan. Waktu firman disampaikan, biarlah hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Berkati umat-umat-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
Yesusku, Rajaku. Mari dari awal katakan firman-Mu, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sembahyang dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari sembah Dia. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi sembah Dia. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari datang sembah Dia. Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Biarlah firman-Mu yang selalu menopang kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kami tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Pegang kami, Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, kami selalu kuat menghadapi setiap apapun dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami. Ya Yesus, Engkau baik. Dengan sayap-Mu kami akan terbang bersama-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari buka tangan kita sembah Dia. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Berjalan di dalam iman, Tuhan akan berikan kekuatan. Yesus Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, kami berdiri di hadapan tata kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, bawa kami dekat padamu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, menikmati Kau. Yesus Tuhan, Kau segalanya, Kau Tuhan kami, ya Yesus. Bekerja ya Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu lagi ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami. Hanya Kau Yesus. Yesus Tuhan. Mari berdoa, berdoa dalam bahasa-Mu. Oh siapa kami semakin kuat, kami semakin kuat. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Dari awal katakan, Engkaulah, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, katakan tenangkan jiwaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Mari sembah Dia. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dari awal katakan, Engkaulah, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, ya Tuhanku, tenangkan jiwaku. Sembah Dia. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sembah Dia. Oh, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya.
rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Tuhan, bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sembah Dia, Hosana, bagi rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari dari awal katakan, pujilah Aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana, bagi rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yesus, Kau layak Mari berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, curahkan urapan kasih, curahkan ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kiranya ya Tuhan, kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Amin. Oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Tuhan, Kristus diam di dalam hati kami. Amin. Kami bisa berakar serta berdasar di dalam kasih. Tuhan, kami semua berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kami ya Tuhan satu pemahaman, satu pengertian tentang betapa lebarnya kasih-Mu, betapa panjangnya kasih-Mu, betapa dalamnya kasih-Mu, betapa tingginya kasih-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa mengenal kasih itu. Kami bisa ya Tuhan hidup dalam kasih-Mu. Kami bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami Tuhan. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau kuasai hati kami dengan kasih-Mu, pikiran-Mu, maka kuasa kebangkitan itu bagimulah ya Tuhan. Bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kami. Hari ini kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kekuatan Roh-Mu
yaitu kekuatan kasih-Mu. Ya Tuhan, meneguhkan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan kami bisa hidup, ya Tuhan bisa tenang menghadapi badai dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami tetap memiliki damai sejahtera. Kami punya sukacita ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri ya Tuhan yang akan menguatkan ya Tuhan batin anak-anak-Mu ini. Roh mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami bisa mengerti ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami. Kami ya Tuhan, pasti Tuhan akan menolong setiap kami. Kami butuh firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau belajar membangun manusia roh kami Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Urapi ya Tuhan hamba-Mu, urapi setiap kami semua yang mendengarkan. Biar firman-Mu mengubah kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan ya kan seri daripada bagaimana membangun manusia rohani kita. Saya berikan judul hari ini, kemarin kita bahas bahas tentang check up rohani, saudaraku ya. Nah, hari ini kita bahas tentang kekuatan supranatural melalui apa? Diet. Setelah kita tahu kondisi rohani kita, lalu kita harus perhatikan diet kita, saudaraku. Ya, soal diet kita udah nggak asing karena kita hidup di zaman yang sangat sadar akan kesehatan fisik. Orang pergi ke gym, ya, menghitung kalori, makan berapa kalori nih. Kalau kelebihan langsung dia pergi treadmill. Saudara ya, menghindari gula, menghindari lemak jahat, junk food, banyaklah orang, saudaraku. Ya kan, karena kita tahu prinsip sederhana you are what you eat. Apa yang kita makan, ya kan, kita akan menjadi apa yang kita makan, saudaraku. Nah, dasar firmannya, saudara, saya ingin bagikan dari Efesus 3 ayat 16 sampai 17, nanti 18-20 ya saudaraku ya. Kita lanjutkan. Ini dasarnya untuk pembahasan kita dalam seri membangun manusia roh. Kita baca 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara ya, saya lanjutkan ayat 18 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Katakan amin saudara. Nah kalau tubuh kita ini salah makan ya. Salah apa yang kita makan saudaraku, tubuh kita bisa lemes, betul gak? Ya, kalau roh kita juga salah makan, maka iman kita juga akan jadi apa? Jadi kronis, jadi lemah. Nah, saya catat begini saudara. Banyak orang Kristen hari ini mengalami seperti salah makan. Bukan tidak makan, tapi salah makan secara rohani. Malnutrisi. Saya tulis ya, malnutrisi rohani. Saya catat begini. Pertama, ya orang Kristen itu mudah apa? Mudah cemas. Kenapa mudah cemas? Kurang vitamin. Vitamin apa? Janji Tuhan. Kurang apalin janji Tuhan. Kurang mikirin, renungkan, perkatakan janji Tuhan. Ini bikin cemas, mudah khawatir, mudah takut. Yang kedua apa? Mudah apa? Tersinggung. Kenapa mudah tersinggung? Kelebihan lemak ego. Ya. Kelebihan lemak ego. Mudah takut. Terlalu banyak asupan berita apa? Berita dunia. Padahal mereka rajin ibadah. Masalahnya bukan tidak makan, tapi salah mana. Hari ini kita belajar tentang perhatikan diet rohani kita. Kekuatan kita sangat ditentukan oleh apa yang ada di atas piring pikiran kita setiap hari. Nah, saya ingin ajak saudara untuk coba lihat tentang nutrisi rohani. Ya, nutrisi makanan yang berasal dari Tuhan. Itu apa? Firman Allah itu adalah makanan pokok kita. Ya, Matius 4 ayat 4, Yesus waktu di dalam pencobaan saudara, ya, waktu dalam pencobaan, Yesus itu mengutip saudaraku, ya, dari perjanjian lama, ya, mengutip firman. Yesus berkata apa? Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya kita perlu roti, bukan perlu roti, karena ada kata saja. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita bukan cuma butuh yang fisik, tapi penting untuk roh dan jiwa kita. Jadi di sini Tuhan mau katakan begini, Yesus mau katakan bahwa firman itu bukan snack. Ya. Bukan vitamin bahkan. Bukan optional pilihan. Kalau kita mau baca, mau dengar, kita dengar. Ya kan? Firman Tuhan adalah sumber kehidupan rohani kita. Katakan amin. Nah, Yeremia 15 ayat 16 katakan begini. Apabila aku menemukan perkataan ini terjemahan yang Indonesia yang baru, tapi yang lama ya kan, apabila aku berjumpa dengan firman-Mu, dia menemukan firman, perkataan-perkataanmu, maka aku memakannya. Terjemahan lama, menikmatinya. Dan firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan. Jadi firman yang membuat kita girang. Orang yang penuh firman pasti ada kegirangan, ada sukacita. Katakan amin. Tidak mungkin saudara penuh firman, saudara bersedih hati. Susah. Saudaraku, makanya dosa awal itu karena apa? Tidak ada sukacita. Kain saudara, kenapa mukamu muram? Ini tuh saudara. 1 Petrus 2 ayat 2 katakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni dan rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi tanpa firman, roh kita kehilangan kekuatan. Roh kita kehilangan kekuatan kalau tidak ada firman. Iman kita kehilangan daya tahannya. Doa kita kehilangan kuasa. Sudah dapat gak saudara? Katakan amin. Ini firman. Firman penting. Makanya puji Tuhan tuntun kita saudara. Ya, untuk menara doa online setiap hari. Saudara, ini buat saya tuh sangat bermanfaat. Bukan cuma saya ngajar firman atau khotbah. Buat saya ini jadi makanan rohani saya setiap hari. Setelah saya nikmati, saya cerna. Ya kan, saya doakan, saya bagikan. Ini menjadi kekuatan buat saya. Buat kita semua. Roma 10 ayat 17 katakan apa saudara? Jadi iman timbul dari Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus.
Jadi iman tidak tumbuh dari emosi. Geter-geter apa segala macam. Wah jadi kuat gitu kan. Atau lega. Bukan. Dari asupan firman Tuhan. Tanpa nutrisi rohani, iman kita tidak akan memiliki daya tahan untuk menghadapi serangan musuh. Makanya saudara, kalau kita lihat di perjanjian lama ya, di padang gurun, Tuhan tuh melatih Israel untuk mengambil mana setiap pagi. Itu makanan saudara. Mereka nggak bisa simpen mana untuk hari esoknya, untuk berapa hari. Kecuali hari Sabat, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan ingin mereka bergantung pada asupan makanan yang segar setiap hari. Jadi roh kita tidak bisa hidup dari urapan yang kemarin. Dari firman yang kemarin. Dari khotbah yang kemarin. Harus yang segar apa yang didapat hari ini. Saudara Yesus, kita butuh firman, urapan yang segar setiap hari. Supaya kita bisa peka. Kita bisa tajam akan hal-hal yang rohani. Saudara lihat sini, Mazmur 92 ayat 11 sampai 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kau tinggikan apa? Tandukku. Tuhan yang mendirikan tanduk kita. Tanduk bicara tentang otoritas, kuasa, kekuatan. Seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan apa? Bukan minyak kemarin. Minyak baru. Lalu ketika kita punya firman yang baru, urapan yang baru. Maka apa yang terjadi? Kita punya kepekaan. Mataku apa? Memandang seteruku. Kenapa? Jadi ada kesadaran. Tuhan berikan perlindungan dengan kita lihat ini seteru, ini musuh. Ya kan? Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Saudara, ini bicara tentang intelijen secara rohani. Saudara, kecerdasan secara rohani untuk bisa ngerti. Saudara, bukan cuma kehendak Tuhan, tapi strategi musuh. Ini dimulai dari apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Nah, yang kedua, oleh kita sudah tahu di firman makan. Nah, kita harus hati-hati dengan apa? Junk food rohani. Junk food apa? Makanan-makanan yang tidak berguna, yang tidak bergizi, saudara. Ya kan? Ini penting. Kalau kita terlalu makan makanan junk food rohani. Apa junk food rohani, saudara? Gosip. Ya, gosip. Apalagi? Perdebatan di media sosial kita lihatin terus. Ini. Berita negatif. Tontonan yang membagikan nafsu atau kekuatan. Efeknya itu cuma beri kesenangan sesaat. Tapi tidak akan berikan kekuatan. Saudara, jadi gini, sudah saya dapatnya gini. Jika piring pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran dunia. Roh kita akan lemes, akan kurus kering. Kita tidak akan bisa berharap memiliki iman yang besar. Kalau asupan rohani kita cuma snack. Karena sekarang nih ya saudara, orang tuh gak kuat untuk dengar khotbah. Ya kan, lebih daripada 30 menit. Di YouTube itu biasanya yang short, yang pendek. Hanya 15 detik, 1 menit paling lama. Gak bisa duduk diam tuh bisa dengar sampai pengajaran sampai 1 jam, 2 jam. Itu kan di skip orang. Saudaraku, ya hari-hari ini. Nah juga, tapi saya lihat sekarang ya saudara ya. Itu anak-anak muda, itu kuat loh baca bukunya. Itu generasi di bawah saya, generasi anak saya kayak Joel, Sasa di bawahnya lagi. Itu benar-benar hobi baca mereka semuanya. Nah ini kita tinggal ngarahkan anak-anak kita yang hobi baca ini. Bacaan apa yang dia harus baca. Saudara bisa ngerti gak? Jangan sampai junk food rohani yang dia baca. Saudara, baca untuk apa? Skill duniawi boleh. Pengetahuan-pengetahuan. Tetapi jangan yang bisa merusak daripada apa? Mentalnya, rohaninya. Katakan amin saudara. Ini penting. Yang ketiga, saudara kita belajar dari rahasia kekuatan Daud. Saudaraku. Ya, di doa pengurapan saya bahas tentang Daud, saudaraku. Ya, ada satu kata yang bagus sekali, dia berkata begini saudara. Dalam 2 Samuel 22 ayat 30. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Karena dengan engkau. Ya, dengan Allahku aku berani apa? Melompati tembok. Itu perkataan Daud. Saudara, kenapa Daud bisa berkata begini? Saudara, dia punya keberanian. Dia punya kekuatan menghadapi gerombolan, melompati tembok. Saudara, karena Daud ini adalah seorang penyembah. Yang memiliki diet rohani yang ketat. Seorang penyembah, saudara. Kita gak akan pernah bisa lapar akan firman. Sampai saudara dan saya suka doa muji nyembah. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ya kan? Gak mungkin. Pak, orang bisa baca Alkitab, ngerti Alkitab tuh sampai nempel di sini. Yang dibuat Alkitab firman ini kuat. Sampai di mana? Sampai di sini. Kita bisa lakukan itu. Banyak orang bisa khotbah, saudaraku. Seperti saya bisa khotbah. Tapi tidak banyak orang mau lakukan itu. Banyak orang tahu. Nah, di sini kita bisa melihat kekuatan kita tuh dilihat pada waktu apa, saudaraku? Kita sudah belajar kemarin waktu check up. Uji buah kehidupan kita. Jadikan firman sebagai cermin. Saudara, lihat bagaimana reaksi kita. Ya kan? Reaksi emosi yang dominan dari kita. Apakah roh ataukah daging? Cek apa yang kita pikirkan, banyak roh, mikirkan roh, perkara roh. Apa pikiran kita adalah daging tentang diri kita. Saudaraku, nah kita lihat ini Daud, saudaraku. Ini hal yang luar biasa, ya kan? Waktu Daud, saudara, kenapa kok Daud tidak takut ngadapin Goliat? Saudara perhatikan sini. Karena selama di padang penggembalaan, saya pakai istilah piring rohani Daud itu udah penuh dengan apa? Firman Tuhan, penuh dengan ingatan akan kebaikan Tuhan. Dia tulis banyak mazmur, saudaraku, sebagai pengalaman hidupnya. Saat dia lihat Goliat menghina Tuhan, saudaraku, ya kan? Menghina, mencela daripada umat Tuhan. Daud tidak melihat raksasa itu dengan mata jasmani, tetapi dengan mata roh yang sudah kenyang dengan apa? Otoritas Allah. Katakan amin. Saya yakin orang yang sudah kenyang dengan firman dan roh tidak akan lapar akan pujian manusia. Dia tidak takut ancaman dunia siapapun. Yang ngerti katakan amin. Pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana saya bisa kuat? Bagaimana saya mau diet secara rohani? Saya sudah belajar, saudaraku ya. Saya mulai seleksi. Banyak kan saya juga main di media sosial. Hal-hal yang membuat hati jadi cemas, jadi takut, jadi pahit. Biasanya beberapa saya skip atau unfollow. Jadi yang pertama adalah seleksi asupan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita mau diskusikan itu harus diseleksi. Batasi junk food. Jika sebuah akun media sosial atau lingkaran pertemanan, ya WA group dan lain sebagainya, buat saudara tuh kata-katanya bikin saudara cemas atau pahit atau marah, lakukan unfollow aja. Rohani, gak usah ikutin. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan biarkan roh kita jadi apa? Lemes, lapar. Sampai hari Minggu ke depan. Jadwalkan terus makan apa? Firman setiap pagi. Muji nyembah, ucapan nyanyi saudara. Kata-katanya diresepin, dimasukin. Cari lagu-lagu yang ada firmannya. Sampai masuk nanti ke dalam alam bawah sadar, masuk dalam lubuk hati. Baru baca firman. Pelan-pelan nikmatin itu saudara. Ya, jangan baca, bukan sekedar baca. Ya kan? Tapi coba saudara mulai simpen aja. Satu ayat di hati. Kunyah sepanjang hari. Biarkan dia terserap menjadi kekuatan batin. Tadi saya coba kunyah. Efesus 3 ayat 16 sampai 20 saudara. Saya baca ulang-ulang ya. Kita baca lagi, saudara sekali lagi ya. Efesus 3 ayat 16 sampai 20 yuk kita baca sama-sama. Nanti lalu setelah itu caranya gimana nih? Saya mau ajarin cara mengunyah firman, merenungkan firman. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya
menguatkan, dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi doa ini saudaraku adalah doa supaya kita kuat. Ya, kuat tuh kuatnya kita gimana? Kita percaya ada Kristus. Siapa Kristus? Yang diurapi. Katakan apa? Kristos. Ya, yang diurapi. Paulus tulis oleh imanmu Kristus diam. Yang diam adalah Kristus yang diurapi. Diam dalam dirimu. Lalu apa saudara? Kamu berakar serta berdasar di dalam. Bagaimana caranya itu? Karena ada benih kasih dari Allah. Saya bayangkan nih. Allah, saya nih orang yang dipilih dan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang dipilih dan yang dikasihi Tuhan. Ya, itu dulu. Berakar ke benih. Bagaimana benih ini bisa jadi akar lalu jadi tumbuh? Saudara harus ambil keputusan mengenakan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Itu tandanya. Itu arti daripada doa ini. Doa Paulus ini. Saya bisa dapetin. Apakah kalau saya lihat orang ada belas kasihan? Belas kasihan bukan berarti selalu setuju supaya disenangi. Apa permintaan anak kita, dia mau apapun kita kasih. Supaya dia jangan marah. Apa itu belas kasihan? Bukan. Saudara, ngerti saudara? Katakan amin. Ya kan? Bukan. Belas kasihan adalah kita sudah bisa memikirkan akan ke depan. Masa depan yang baik buat anak kita. Katakan amin saudara. Tidak akan pernah ada punya rencana jahat dalam pikiran kita. Dan tidak pernah mau berkata jahat. Saya ngerti, katakan amin. Ada belas kasihan. Ada kemurahan bicara. Ini artinya gitu. Oke, didoakan di renungan gitu saudara. Lalu masuk kita ngerti. Di dalam ayat 18, ayat 19 didalemin lagi. Apa artinya saudara? Kita baca 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, paham, mengerti. Ada Tuhan betapa apa? Lebar, panjang, tinggi dalam kasih Kristus. Sudah dapat ya? Oh, bayangin kesabarannya, kebaikannya, segala macam. Sampai jaminan akan masa depan. Tuhan tidak hanya ada di hari ini, dia ada di masa depan buat kita. Bahkan sampai ke garis akhir, napas terakhir, dia masih ada di depan kita. Karena dia tahu ketakutan terbesar manusia bukan dicopot, bukan diambil kekayaannya. Saya ngerti, tapi kematian. Dia ada di depan itu. Saya ngerti. Ini yang harus tahu tentang kasihnya. Dia tidak akan pernah mau tinggalkan sampai masa tuamu. Aku tetap dia. Aku tetap dia. Aku tidak berubah. Sampai putih rambutmu. Aku masih gendong kamu. Bapakmu, mamamu gak gendong kau. Waktu kau sudah rambut putih. Tapi aku Tuhan masih gendong. Bahkan sampai kamu tutup mata. Aku tetap ada untuk kamu. Saya bisa ngerti sih. Paham? Sudah paham? Ini dipahami. Didoakan, dipahami ini. Lalu apa saudara? Kalau sudah dapat pemahaman, aku mau hidup dalam kasih. Aku mau temani orang-orang. Seperti apa yang Tuhan buat sama saya, aku akan buat untuk siapa? Orang-orang sekitar saya. Untuk keluarga saya, untuk rekan pelayanan, semua. Saya ngerti, katakan amin. Ini penting. Kalau ini yang saya lakukan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Saya ngerti, katakan amin. Tuhan akan lakukan jauh lebih banyak. Buat siapa? Buat anak-anak kita. Untuk pekerjaan kita, pelayanan kita, orang-orang sekitar kita. Kalau memang kita mengasihi Tuhan, mengasihi mereka semuanya. Katakan amin sudah. Ini poin penting. Ini makanan firman. Ini gak bisa cuman 5 menit selesai. Serius tadi.
Jadi kunci untuk membuka kuasa yang ada dalam diri kita. Efesus 3:20 adalah apa? Kasih. Tahu dikasih. Ada Tuhan yang sabar. Ada Tuhan tidak pernah. Ya kan saudaraku, memaksakan. Ini jalan. Kita mau ambil jalan sendiri, dikasih. Kepentok nanti, mau balik, sila balik lagi. Itu Tuhan gak pernah paksakan kehendaknya. Tapi ingat, kehendak Tuhan pasti terjadi. Karena itu doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Karena kerajaannya masih datang, 1000 tahun itu masih ada. Setiap lidah akan bertelut, itu kehendak Tuhan. Saudara bisa dapat gak poin di sini? Untuk bisa makan firman seperti itu saudara, kurang lebih. Dan itu pasti harus perlu peranan Roh Kudus. Roh Kudus ajar kita, lakukan firman. Katakan amin. Ya, ini yang harus dibuat. Jadi kesimpulannya apa saudara? Satu kesimpulannya saya tulis. Ya, kita akan menjadi sekuat apa yang kita konsumsi. Seberapa banyak? Jika kita ingin melompati tembok persoalan, berhentilah memberi makan roh kita dengan apa? Ketakutan. Jangan. Kasih makan ketakutan. Dikit-dikit cari alasan. Bagaimana caranya tambah takut, tambah cemas. Koleksi semua peristiwa-peristiwa. Ya kan, yang membuat takut. Apa peristiwanya? Bencana, kecopetan, apa. Itu videonya lengkap. Lalu share, lalu diskusikan. Kalau saudara mau kuat, singkirkan itu. Katakan amin. Tidak usah kasih makan. Tapi kasih makan iman buat kita. Ya saudara, Tuhan ingin kita melompat tembok persoalan. Tapi Tuhan ingin. Tapi ya kan, kita punya otot apa? Roh yang kuat. Latihan otot, disiplin otot yang kuat bagaimana saudara? Pertama sekali apa saudara? Ya kan saudara, sering-sering berdoa, surrender life. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. Yang kedua, sering-sering doa untuk pengampunan. Ketika ada orang yang tidak bisa memahami kita. Latihan otot-otot ini saudara memberi. Kebiasaan memberi saudara uang kecil-kecil gitu. Saudara, itu membantu saudara untuk imun sistem kita. Saudara saya ngerti, katakan amin. Saya punya kayak keluarga orang tua waktu itu, saudaraku ya, orang tua angkat, pernah nasihatin saya, ya kan, kalau kita coba kasih uang kecil untuk orang-orang kecil, mungkin uang kecil lah buat kita, tapi buat dia untuk sesuatu banget, kamu latih, kasih uang, ada uang dikit kasih dikit ke siapa, itu ngelatih untuk kamu tuh tambah kuat di sini. Kenapa kita kayaknya orang nggak mau ngertiin orang? Susah memahami orang, susah ngampunin. Karena nggak ada pemberian. Di mana hartamu ada, situ hatimu ada. Kalau hatimu ada di orang-orang jiwa-jiwa ini, saya yakin kita bisa mudah maklum. Kita mudah mengampuni. Setuju gak saudara? Ini latihan juga untuk perbesar otot iman. Mulailah diet rohani hari ini. Jadikan firman Tuhan sebagai apa? Hidangan utama di meja pikiran kita setiap hari. Saudara berkati apa sendiri? Katakan amin. Latih saudara, latih pikirannya. Bersihkan semua. Ya, dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Aku nungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Saudara, kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Tuhan, kami berdoa. Kami sekarang tahu dan terbuka kenapa kami mudah cemas. Karena kami kurang merenungkan janji Tuhan dalam hidup kami. Kami kurang mengenal akan Engkau. Ajar kami Tuhan, berikan kami rasa lapar dan haus akan firman-Mu. Akan roh kudus-Mu, akan hadirat-Mu. Dan ubah kami Tuhan. Kami tahu iman kami tidak tumbuh karena emosi, karena perasaan. Tapi oleh asupan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sadar kalau kami mudah tersinggung. Karena kami kelebihan lemah ego kami Tuhan. Kesombongan kami. Ampuni kami. Tuhan, kami bertobat hari ini. Kami rindu Tuhan untuk menjadikan firman-Mu sebagai yang pertama dan yang terutama. Firman-Mu menjadi mercusuar buat kami. Ya Tuhan, yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk belajar merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah kami, karena kami tahu kalau kami berjumpa dengan firman-Mu, kami akan menikmatinya. Firman-Mu itulah yang memberikan kami kegirangan dan menjadi kesukaan. Membuat hatiku penuh sukacita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhanku. Bapakku berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan, sudah mendengar sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mau lakukan diet rohani kami ya Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu, kata-kata yang membangun, nyanyian-nyanyian yang membangun. Semuanya Tuhan kami akan serap menjadi asupan kami. Kami akan tanggalkan semua makanan-makanan yang tidak bergizi secara rohani ya Tuhan. Yang membuat kami mudah takut, mudah cemas, mudah tersinggung, mudah marah. Biarlah ya Tuhan Kau jauhkan itu semuanya Tuhan. Beri kami menjadi manusia rohani yang kuat. Supaya kami bisa menguatkan banyak orang. Menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan di tahun amanat agung ini. Berikan kami terus ya Tuhan kekuatan-Mu, kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapa.
Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah mendengar dan hari ini mau menabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati mereka berlipat kali ganda. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang mencipta permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.